Desa Sirna bukanlah desa biasa. Rumah-rumah di sana dibangun dari tumpukan suku cadang motor tua, plat nomor dari berbagai negara, dan ban-ban bekas yang disusun menjadi dinding. Anehnya, tidak ada satupun lampu yang menyala. Namun seluruh desa itu berpendar lembut, dengan warna biru yang sama dengan petanya. Oke, silahkan like, subscribe sebelum mulai, dan tuliskan kota kalian di mana menonton. Selamat menikmati. Malam di perbukitan cadas gantung tidak pernah sedingin ini. Victor menyesuaikan posisi buff yang menutupi lehernya. Namun rasa gigil itu seolah menembus jaket kordura tebal yang ia kenakan. Di speedometer, jarum menunjukkan jam 23:45 menit. Seharusnya, ia sudah sampai di penginapan kota bawah sejak 1 jam yang lalu. Namun Google Maps di ponselnya tiba-tiba mati total tepat saat ia memasuki kawasan hutan pinus. Anehnya, sebuah gulungan kertas kuno yang ia temukan di tas peninggalan kakeknya yang selama ini hanya dianggap barang antik, tak berguna tiba-tiba berpendar. Garis-garis tinta di atasnya berubah menjadi warna biru neon, membentuk rute navigasi yang presisi, menunjuk ke sebuah rumah tua di puncak bukit yang tidak ada dalam peta digital manapun. Saat ia mencapai puncak, sebuah bangunan kolonial dengan pilar-pilar batu yang meranggas berdiri tegak di balik kabut. Pintu gerbang kayunya terbuka sendiri, seolah memang telah menunggu kedatangannya. Tanpa sempat berpikir panjang, rasa penasaran atau mungkin dorongan gaib dari peta itu membuat Victor memarkirkan motornya dan melangkah masuk. Kereta, pintu utama tertutup dengan dentuman keras begitu tumitnya melewati ambang pintu. Victor berbalik, mencoba memutar gagang pintu. Namun, benda itu terasa seperti menyatu dengan dinding batu terperangkap. Aye menoleh kembali ke arah dalam rumah. Satu-satunya jalan yang terbuka adalah sebuah tangga melingkar menuju ruang bawah tanah, tempat cahaya biru dari petanya berpendar semakin terang. Tidak ada jalan kembali, pikir Victor, sambil melirik pintu utama yang masih terkunci rapat. Dengan peta bercahaya biru di satu tangan dan senter di tangan lainnya, ia mulai menuruni tangga itu. Bau udara lembab dan aroma kemenyan tua menusuk hidungnya. Setelah beberapa puluh anak tangga, ia sampai di sebuah aula bawah tanah yang luas. Di sana, pemandangan yang tersaji membuatnya terpaku. Puluhan motor tua dari berbagai era terparkir rapi, semuanya tertutup debu, namun tampak dalam kondisi sempurna. Di ujung aula, duduk seorang pria tua dengan pakaian touring yang lusuh, sedang asyik mengelap sebuah mesin tua. Ia tidak menoleh, namun suaranya menggema jernih. Selamat datang, Victor. Kau lebih cepat 10 menit dari yang tertulis di peta. Pria tua itu bangkit, menunjukkan sebuah lencana di dadanya yang sama persis dengan logo di rompi Victor. Ternyata, jalur perbukitan ini adalah bagian dari sebuah lintasan waktu. Setiap pengendara yang terpilih akan diarahkan ke rumah ini untuk menjaga keseimbangan antara dunia nyata dan desa misterius yang ada di peta. Itu desa Sirna. Victor menelan ludah. Suaranya terasa kering. Menjaga keseimbangan? Saya hanya mengikuti koordinat yang muncul di peta ini. Saya tidak tahu apa-apa soal lintasan waktu. Pria tua itu berjalan mendekat. Langkahnya bersuara, seolah sepatunya tidak benar-benar menyentuh lantai batu yang dingin. Ia berhenti tepat di depan sebuah motor besar yang tertutup kain hitam. Dengan satu sentakan, ia membuka penutupnya. Sebuah mesin penjelajah legendaris dengan modifikasi yang belum pernah Victor lihat sebelumnya. Tangkinya berpendar dengan cairan biru yang sama dengan cahaya di petanya. Desa Sirna bukan sekadar tempat di peta, Victor. Itu adalah titik di mana ingatan para pengendara yang hilang berkumpul. Jika desa itu memudar, maka semangat petualangan di dunia atas akan ikut mati. Dan malam ini, salah satu gerbangnya mulai retak. Pria tua itu menyerahkan sebuah kunci perak yang terasa sangat dingin di tangan. Pria tua itu menunjuk ke arah lorong gelap di balik deretan motor tua tersebut. Tugas pertama,
Victor harus mengendarai motor di depannya, menyusuri lorong yang merupakan jalan pintas menuju perbatasan desa Sirna. Tantangan. Lorong tersebut bukan hanya gelap, tapi dipenuhi oleh gema perjalanan. Bayangan-bayangan masa lalu yang akan mencoba menyesatkan arah kemudinya. Kunci utama. Peta biru di tangan Victor akan menjadi satu-satunya kompas. Jika cahayanya meredup, artinya ia telah keluar dari jalur waktu yang benar. Ingat, bisik pria tua itu saat Victor mulai menyalakan mesin yang menderu dengan suara frekuensi rendah yang aneh. Di desa Sirna, kau tidak mengerem dengan kaki, tapi dengan keteguhan hati. Begitu kau masuk, jangan sekali-kali melihat ke spion, atau kau akan terjebak di masa lalu selamanya. Victor menarik gas. Lampu depan motornya membelah kegelapan lorong. Dan saat ia melesat, dinding-dinding aula itu seolah mencair, berubah menjadi hutan pinus yang diselimuti kabut tebal berwarna ungu. Ia telah menyeberang. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara lonceng desa yang memanggil namanya. Roda motor modifikasi itu membelah kabut ungu yang pekat, menembus hutan pinus yang tampaknya tidak memiliki akhir. Bau kemenyan tua yang tadi tercium di aula kini berganti dengan aroma tanah basah dan samar-samar bau bensin eceran yang gatal di hidung. Victor mencoba fokus pada jalan setapak di depannya. Namun suasana desa Sirna mulai terasa berbeda dari dunia atas. Ketenangan hutan itu tiba-tiba pecah. Kegelapan di antara pepohonan mulai bergerak. Dari sudut matanya, Victor melihat behangan-behangan melintas cepat. Suara mesin motor lain terdengar sayup-sayup. Bukan suara frekuensi rendah dari mesinnya, melainkan suara mesin dua. Tak yang cempreng dari era lawas Jisuzu, deru Harley Davidson. Jadul yang berat. Gema perjalanan, bisik Victor. Mengingat peringatan pria tua itu, ia menggenggam stang lebih erat, mencoba mengabaikan suara-suara tersebut. Namun gema itu semakin intens. Sebuah siluet pengendara motor tanpa kepala tiba-tiba melesat tepat di sampingnya, memaksa Victor untuk sedikit menghindar. Bayangan itu hilang dalam kabut, tapi suaranya tawa dingin dan ejekan masih terngiang di telinga. Victor menelan ludah. Jalan di depannya tiba-tiba tampak bercabang dua, padahal peta birunya hanya menunjukkan satu jalur lurus. Cahaya di petanya mulai meredup, beralih dari biru neon menjadi biru kibu-abuan yang lemah. Victor tersadar, ia sedang disesatkan. Di desa Sirna, kau tidak mengerem dengan kaki, tapi dengan keteguhan hati. Kalimat itu terngiang kembali. Victor menutup mata sejenak, membiarkan nalurinya mengambil alih. Ia tidak lagi melihat dengan mata, tapi dengan keyakinan bahwa jalan yang benar adalah yang searah dengan tujuan desa Sirna. Tanpa melihat ke cabang jalan, ia mempertahankan kecepatan dan arah kemudi lurus. Detik berikutnya, cabang jalan itu menghilang. Lorong gelap hutan pinus menyatu kembali, dan yang paling mengejutkan, cahaya di petanya kembali berpendar biru terang. Bahkan lebih terang dari sebelumnya. Garis navigasi menunjukkan rute baru. Selamat, Victor. Kau telah melewati gema keraguan. Suara lonceng desa terdengar semakin jelas. Dari balik kabut ungu yang mulai menipis, sebuah gapura desa yang tua dan meranggas mulai terlihat. Di atas gapura itu terukir huruf Latin tua yang nyaris pudar. Sirna. Di mana ingatan temukan jalan. Victor menahan napas. Ia telah sampai di perbatasan. Tantangan sebenarnya baru saja dimulai. Di dalam desa itu, ia tidak hanya akan berhadapan dengan gerbang yang retak, tetapi juga dengan ingatan para pengendara yang terlupakan dan mungkin ingatan-ingatan yang tidak ingin ia hadapi kembali. Victor menghentikan motornya, tepat di bawah gapura kayu yang meranggas itu. Suara mesinnya yang berfrekuensi rendah perlahan mati, menyisakan kesunyian yang mencekam. Hanya suara lonceng di kejauhan yang masih berdentang, kini terdengar lebih mirip seperti detak jantung yang melambat. Ia turun dari motor, kakinya menginjak tanah yang terasa ganjil empuk seperti tumpukan abu, namun dingin seperti es.
Saat ia melangkah melewati batas gapura, kabut ungu benar-benar sirna, menampakkan pemandangan yang menggetarkan jiwa. Desa Sirna bukanlah desa biasa. Rumah-rumah di sana dibangun dari tumpukan suku cadang motor tua, plat nomor dari berbagai negara, dan ban-ban bekas yang disusun menjadi dinding. Anehnya, tidak ada satupun lampu yang menyala. Namun seluruh desa itu berpendar lembut dengan warna biru yang sama dengan petanya. Di tengah jalan utama desa, Victor melihat sosok-sosok manusia. Mereka duduk di kersi-kersi kayu di depan rumah, atau berdiri, mematung di sudut jalan. Mereka mengenakan pakaian riding lengkap. Namun, wajah mereka terlihat samar. Seolah-olah, wajah itu terbuat dari asap yang perlahan tertiup angin. Mereka adalah para penunggang yang terlupakan. Sebuah suara lembut muncul dari balik bayangan sebuah bengkel tua. Seorang gadis muda muncul. Ia mengenakan jaket kulit yang penuh dengan tambalan dan kacamata gogel yang melingkar di dahinya. Matanya tidak menunjukkan warna hitam atau coklat, melainkan biru elektrik yang jernih. "Siapa kamu? Dan apa yang terjadi dengan mereka?" tanya Victor. Tangannya refleks meraba kunci perak di sakunya. "Namaku Ara. Aku adalah mekanik di tempat ini. Mereka yang kau lihat adalah para penjelajah yang kehilangan tujuan di dunia atas. Saat mereka berhenti bermimpi dan berhenti mencari jalan, ingatan mereka terseret ke sini," jawab Ara, sambil menunjuk ke arah sebuah menara lonceng di pusat desa yang tampak retak besar. Gerbang itu retak karena ada seseorang di dunia nyata yang mencoba menghapus sejarah perjalanan mereka. Jika menara itu runtuh, ingatan mereka akan musnah selamanya, dan dunia atas akan kehilangan semangat petualangannya. Tiba-tiba, bumi bergetar hebat. Suara dentuman keras terdengar dari arah menara lonceng. Cairan biru yang mengalir di sepanjang jalan desa yang ternyata adalah aliran energi. Ingatan mulai bocor dan meresap ke dalam tanah. "Waktu kita tidak banyak, Victor." Ara menarik tangan Victor. "Pria tua itu mengirimmu bukan hanya untuk melihat. Kau harus menggunakan kunci perak itu untuk mengunci kembali inti menara. Tapi ada satu masalah." Victor menatap menara yang mulai bergoyang. "Apa masalahnya?" "Inti menara itu hanya bisa dijangkau dengan melewati jembatan patah, dan jembatan itu hanya akan terbentuk jika kau bisa memanggil kembali ingatan perjalananmu yang paling berkesan. Motor yang kau bawa adalah kuncinya. Ia butuh bahan bakar berupa keberanianmu." Victor melihat ke arah motornya. Tangki yang berisi cairan biru itu kini bergejolak. Ia tahu perjalanan ini bukan lagi soal mengikuti koordinat, tapi soal membuktikan bahwa ia layak menjadi penjaga keseimbangan. Victor harus memacu motornya menuju menara, melewati rintangan yang disebut jembatan patah, di mana ia akan dipaksa melihat kembali kegagalan atau ketakutan terbesarnya saat berkendara di masa lalu. Victor menarik napas dalam-dalam, meremas handle gas motor modifikasinya hingga sarung tangan kulitnya berdecit. Cairan biru di dalam tangki mulai bergejolak, memancarkan denyut cahaya yang selaras dengan detak jantungnya. Di depannya, jembatan patah membentang sebuah konstruksi mustahil yang terbuat dari potongan aspal yang melayang-layang di atas jurang kabut tanpa dasar. Baru saja roda depan menyentuh kepingan aspal pertama, udara di sekitar Victor membeku. Dari kegelapan di bawah jembatan, muncul bayangan-bayangan hitam yang menyerupai kejadian yang paling ingin ia lupakan. Sosok dirinya yang terjatuh di tikungan tajam bertahun-tahun lalu, mesin yang mati di tengah hutan sepi, dan rasa takut saat tersesat tanpa arah. "Kau tidak cukup kuat, Victor," bisik suara-suara dari bawah jurang. "Kembalilah sebelum kau hancur menjadi debu seperti kami." Victor merasakan stang motornya mulai bergetar hebat. Gravitasi di sekelilingnya menjadi tidak stabil. Motornya terasa berat seolah ditarik oleh ribuan tangan tak terlihat dari masa lalu. Ia hampir saja melirik ke arah spion untuk melihat apa yang mengejarnya. "Jangan lihat spion," teriak suara pria tua itu di dalam benaknya. Victor memejamkan mata sejenak, memanggil kembali memori
Saat ia pertama kali merasakan kebebasan di atas motor angin yang menerpa wajah, aroma pegunungan, dan kepuasan saat menaklukkan tanjakan terjal. Seketika, getaran di stangnya mereda, cairan biru di tangki meluap, membentuk jembatan cahaya yang kokoh di bawah rodanya. Di ujung jembatan, terdapat celah raksasa yang tampaknya mustahil untuk dilompati. Jembatan itu benar-benar terputus. Di seberang sana, menara lonceng yang retak mulai mengeluarkan suara retakan yang memekakan telinga. Sekarang, atau tidak, sama sekali. Seru. Victor, ia memutar gas hingga mentok. Deru mesin frekuensi rendah itu berubah menjadi raungan singa yang megah. Motor itu melesat, meninggalkan kepingan aspal terakhir, dan melayang di udara. Saat berada di titik tertinggi, Victor merasakan kunci perak di sakunya memanas. Seluruh tubuh motornya diselimuti aura biru elektrik di tengah penerbangan itu. Waktu seolah melambat. Victor melihat desa Sirna. Dari ketinggian ribuan pengendara yang mematung kini mulai menengadah. Melihat cahaya biru yang membelah langit gelap, mereka berakar. Roda motornya mendarat dengan keras, tepat di pelataran puncak menara lonceng. Victor segera melompat turun, berlari menuju lubang kunci di pusat mesin menara yang besar. Ia memasukkan kunci perak itu dan memutarnya dengan sekuat tenaga. Seketika, seluruh getaran berhenti. Retakan di menara itu tertutup oleh aliran cairan biru yang kental. Lonceng desa berdentang, satu kali suara yang sangat merdu, seolah mengucapkan terima kasih. Ara muncul di tangga teratas, napasnya tersengal, namun senyumnya lebar. Kau berhasil, Victor. Kau baru saja menyelamatkan jutaan impian perjalanan di dunia atas. Namun, saat Victor berbalik untuk melihat motornya, pria tua dari aula bawah tanah tadi sudah berdiri di sana, memegang kemudi motor Victor. Tugasmu di sini selesai untuk malam ini, Victor, kata pria tua itu tenang. Tapi ingat, desa Sirna akan selalu membutuhkan penjaga. Jalur perbukitan itu akan memanggilmu kembali saat keseimbangan mulai goyah lagi. Seberamu Victor sempat menjawab. Pria tua itu menjentikan jarinya. Pandangan Victor mengabur. Aroma kemenyan dan tanah basah menghilang, digantikan oleh aroma kopi yang kuat. Victor tersentak bangun. Ia menyadari dirinya sedang duduk di sebuah warung pinggir jalan yang sederhana. Di depannya ada secangkir kopi hitam yang masih mengepul. Di luar, matahari pagi mulai muncul di balik perbukitan cadas gantung yang hijau. Tidak ada kabut ungu, tidak ada desa misterius. Ia meraba jaketnya. Kosong. Peta biru itu hilang. Namun, saat ia melangkah menuju motornya yang terparkir di depan warung, ia tertegun di atas tangki motornya. Terdapat goresan kecil berbentuk lencana yang sama persis dengan milik pria tua itu. Dan di dalam sakunya, ia merasakan sesuatu yang dingin. Saat ia menariknya keluar, sebuah kunci perak berkilau di bawah sinar matahari pagi. Victor tersenyum tipis. Ia mengenakan helmnya, menyalakan mesin, dan melanjutkan perjalanannya. Kali ini, ia tahu persis kemana ia akan pergi.